Nah, siapa nih yang sudah rindu dengan makanan khas Takor seperti ayam lodo dan nasi alo? Tapi kalau ngomongin soal Takor, kalian tahu nggak sih gimana kabar para pedagang Takor selama masa pandemi ini? Ternyata mau tidak mau mereka harus menutup lapaknya untuk sementara waktu. Kondisi ini tentu sangat berpengaruh pada pendapatan sehari-hari mereka. Mas Min, salah satu pedagang Takor mengatakan hal yang sama. Terakhir di kampus itu Maret tahun kemarin ya Mbak, tahun 2020 ini ya, Maret 2020 pertengahan. Jadi pas ada isu yang COVID itu seminggu setelah itu kita diliburkan. Setelah diliburkan kan ya udah ada yang pulang kampung, ada yang masih bertahan di Depok. Akhirnya juga ada yang pada nanya bagaimana ini kita jualannya kapan lah. Kita memang belum ada kebijakan mau bagaimana lagi. Kondisi para pedagang Takor inilah yang kemudian memunculkan keresahan pada beberapa alumni FISIP untuk akhirnya membentuk Anak Takor. Anak Takor itu sendiri merupakan akun Instagram yang dibentuk oleh beberapa alumni FISIP sebagai bentuk kerjasama dengan para pedagang untuk dapat membantu mereka menjual dagangannya secara online. Kalau anak-anak FISIP sendiri sudah tahu belum ya tentang Anak Takor ini? Nah, coba kita lihat yuk jawaban-jawaban dari mereka. Nggak tahu, baru pertama kali denger sih. Kayaknya nggak pernah denger deh sebelumnya. Mungkin gue pernah lihat, tapi gue nggak ngeh kalau itu Anak Takor. Wah, ternyata masih banyak yang belum tahu ya. Sebenarnya penasaran nggak sih gimana Anak Takor ini bisa terbentuk? Coba kita dengar cerita dari Kak Ipul yuk sebagai salah satu orang di balik Anak Takor ini. Nah, jadi itu semenjak Maret itu mereka tuh tidak ada yang berjualan sama sekali gitu loh. Nah, akhirnya setelah tidak berjualan itu muncul beberapa masalah-masalah juga di mereka gitu kayak kan banyak pedagang juga yang punya anak ya gitu ya, punya keluarga gitu kan. Kenapa kita nggak coba membuka ruang aja, membuka ruang pekerjaan mereka kembali gitu loh. Untuk sistem pemesanannya sendiri, Anak Takor ini menggunakan sistem pre-order. Pedagang yang tidak unik pun dapat bekerja sebagai driver yang mengantar pesanan ke rumah-rumah. Pemesanan tidak hanya berasal dari Depok saja, melainkan juga dari Bekasi, Jakarta Timur, dan sejumlah daerah di Jakarta. Banyak mahasiswa FISIP yang sudah rindu dengan makanan Takor terlihat antusias. Respon baik ini terlihat dari beberapa publikasi testimoni yang terdapat pada akun Instagram Anak Takor. Nasya, salah satu mahasiswi FISIP yang sudah pernah membeli di Anak Takor pun merasa demikian. Sempet kayak, aduh kapan ya bisa makan nasi alo lagi gitu loh. Jadi kayak Anak Takor ini benar-benar menolong rasa kangen aku sama dagangan Takor gitu. Selain mahasiswa, para alumni yang tergabung dalam grup musik FIS pun terlihat antusias nih karena bisa bernostalgia dengan mencicipi makanan-makanan khas Takor. Kita bakal nyobain makanan yang selama 3,5 tahun nemenin kita di kampus. Alumni FISIP, Yes. dia ngebikin kolektifan gitu sama alumni FISIP juga, namanya Ipul sama Aga. Bang Aga sama Bang Ipul ini menginisiasi gerakan pesen Takor. Selain akun Anak Takor, ternyata terdapat juga akun serupa yaitu Kantin Sastra yang merupakan akun Instagram dari Kantin Fakultas Ilmu Budaya UI. Berbeda dengan Anak Takor, sistem penjualan pada kantin online FIB UI ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi ojek online. Untuk kedepannya, Anak Takor berencana untuk melakukan kolaborasi dengan kantin-kantin dari fakultas lain. Mereka juga sudah mulai melakukan pre-order sejak dari Januari lalu. Nah, gimana nih teman-teman? Kalau rindu makanan khas Takor, sekarang sudah tidak perlu khawatir lagi bukan? Bisa sekalian untuk ajak orang-orang rumah mencicipi makanan khas Takor. Untuk kalian yang ingin mencoba, informasi jenis makanan beserta harganya sudah tertera pada akun Instagram mereka. Kak Ipul sendiri dari Anak Takor berharap untuk kedepannya banyak yang bisa mengetahui keberadaan dari Anak Takor ini. Afifah Rizkia melaporkan.